Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain tuh Mai? Kabar? Alhamdulillah. Ini aku sini sekaligus sekolah ngira 4 tahun di Sopai Ustaz. Iya. Anak-anak muda. Sainjo. Sekalian aku sini penampilan Ustaz ke anak muda tuh. Apa sih Joy? Ku kan coba salari ke ku kan minggu nelua. Ternyata laraba. Apa ri nawan-nawan tuh Ustaz? Saya nyewa tuh sabeda jadi. Sigandrai. Iku kan anak kalau di minggu di pasar. Kalau saya tiap hari, tiap hari naik sepeda, tapi biasa bersama rombongan anjo hari Ahad dan Rabu. Jadi sumpahin rutina dari Sungguh Minasa ke Masjid Kuba 99. Oh iya. PP. Iya. Jarak lanjut 30 kilo. PP. Hari Minggu lalu mari bebas sih. Mana? Saya ke stasiun just toh? Marangi rutina. Oh, Marangi rutina. Jadi kebebas sampai di situ bakar ikan PP. Lumayan 45 kilo PP. Tahu. Ya, kalian tuh just toh? Tena rombongan. Bukan kalian tuh semangat tuh tena itu. Kamu kali-kali ke Bamali. Bukan kalian tuh semangat tuh. Jadi rombongan bersama dengan dan ternyata penggemar masing-masing. Mas. Iya. Ketua rombongan kan Jonikana Bapak Haji Sahrul. Iya. Haji Sahrul umur 73, tenaga 37. Ya, kayak mantan relegan dulu pipi. Apa kak? Ya. Ke 73 nah. 73 banyak kemudian 73 Sungguh Minasa beba. Jadi 45 kilo ya lumayan. Iya. Ada juga Pak Haji Sugeng 61 tahun. Kulenyi Pia Malino PP. Ya. Ada juga Pak Haji Muhtar. Ane tak kuler dan lekang ya. Nangai bilu marai kan apa lingu. Jadi gua nari bawa ikat tuh Pak Haji. Ikat teh kuteng kami na lolos. Kira-kira. Ayo Pak Haji Muhtar sehari Rabu yang lalu. Kape ketinggalan Rita Depuli. Nantama Rita Malate nanjan muda-muda. Nagana kira-kira teman dengan lumpua. Ketinggalan ya, ngapa nak kulle? Karena sarinat, jadi mulai jadi saya ini kau lagi nih paritangga ikan bawa ini udah tampil mesti. Ada juga namanya Pak Baso, Ketua RW. Ya bersama Pak Iqbal. Pokoknya suara lagi. Warga tanda. Warga Citra Garden. Jadi ternyata, nah kan lorawai sih sampai menyari Ustaz Tiko ternyata saya tulang ya. Iya, jadi makasih sekali lagi Pak Ketua Rombongan Pak Haji Sahrul. Iya. Ya, mempeminir dari Kanda Radiona. Mari pausa mas. Jadi luar biasa beliau tenaga. Iya. Dari kamane baci rom Ustaz. Ustaz apa nyonikana hasad? Hasad itu dengki, pokoknya apa jadi karena hasad suka bagaimana dia membahasakan jadi ya hasad suka kasakus dalam hatinya mau iri hati kepada orang. Jadi itu salah satu sifat yang pertama dia menggerogoti amal. Jadi jangan suka hasad. Parsi nyawa ritawa. Koni Pak Maina ritawa. Kemudian dia akhirnya selalu tidak ingin kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu jadi mari kita menghindari itu, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasad. Kalau dengki lebih bahaya lagi. Karena itu kena paleti anjo nikmat karitawa. Itu dengki. Jadi kalau hasad atau iri
tidak senang orang dapat nikmat. Iya. Kalau sesudah iri naik kelas di atasnya namanya dengki. Bagaimana nikmat itu marinakke. Iya. Tapi pun tak kule marinakke yang penting letak lepas segitu iya. Iya. Itu namanya dengki. Iya. Jadi sang kamu jinjo hasad segang dengki apa? Hanya hasad itu dibawanya dengki. Oh, hanya karena perasaan. Hanya tidak jangan itu pun tahu banyak tanda. Kan bahasa Indonesianya iri. Iya. Kalau dengki mau merebut kebahagiaannya orang. Oke. Baik. Terima kasih untuk Sambalu niat kamu SMS. Assalamualaikum baru gasi pakaingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gini, erok kakutana. Tekaman hukumnya orang yang sholat sunnah pada saat azan dikumandangkan. Adakah hadisnya? Terima kasih. Dari MRA de Mangka. Yang Pangkep. Yang pertama, azan itu kalau dikumandangkan penelangir kita sarabahan karena Nabi tapi langeri nampak nipuali. Bahkan dalam beberapa keterangan hadis inai tahu bicara sementara azan berlangsung maka rian loriboko sallallahu nitiriki tere bamban tolinda. Aspal panas, makanya ketika azan dikumandangkan berhenti. Sementara bicara kita bagi tahu mari kita bicara. Ada azan. Sementara ceramah kita bantau berhenti dulu ceramah kasih lewat suara azan. Sekarang pun sambayang kita sambayang sunnah sementara sambayang kita teruskan sholatnya. Jangan dihentikan. Tapi pun natena bagi sambayang sunnah na bantawa balik bagi rombangan nampak sambayang sunnah ki. Ya itu lagi biasa cini pun net tuntama terima sika. Tuntama bagi tawa menteng kali-kali rodo. Dia berdiri untuk menunggu sampai azan selesai supaya dua-duanya dapat. Jadi selesaikan azan leba kita pada doangan kiro nampak bagi juga kita sholat sunat. Begitu. Jadi banyak sekali hadis-hadisnya ini bahwa ketika azan dikumandangkan jangan ada kegiatan termasuk sholat sunat kecuali punah terlanjur sambayan sunnah makin. Nah sekarang ini kan dia mau tarhim atau nakana tawa salawat. Jadi punah tama kirim masih kan anak-anak menjo kasih ke sallallahu alaihi berarti lah birmin tu bang. Dia magi Roma pun tak beri sekali tayam mi lebab pita waban nampak bagi sambayang sunat 2 rakaat. Begitu. Untuk naik sambayang MRA de Mangka. Apa jo MRA? Di Mangka tong. Nakana tu mati ada almaru kasanggeja itu opo ngiro. Assalamualaikum Ustaz Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira jonikana najis hukmiyah. Tolong contoh-contohnya bagaimana cara membersihkannya Baturi M. Ramli Rimarus. Najis hukmiyah. Jadi 2 jenis najis. Yang pertama nih digana najis ainiyah. Jo ainiyah mata. Anu nacini ga mata. Niaton digana najis hukmiyah. Jo digana najis ainiyah dia inji pinjo najis ka. Karena nicini ki cara mencucinya adalah nipalesang injo najisnya. Ngonjok kita jangan. Maka dipalesang harus dibersihkan. Kalau najis hukmiyah tena minicini anjo najisina tapi kita yakini bahwa itu ada najisnya. Maka cukup menghilangkan misalnya punah bekasnya di situ memerciki air. Jadi dihukum sebagai najis. Tapi tidak kelihatan. Kenapa dibilang najis? Ia menunjukkan hukumnya karena secara hukum dia bernajis. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dua putra derita anak pelangiri tong kita wane Ustaz. Ustaz, lepas kalau ngiri ceramah nasinggung kitab apa njo? Kitab Kifayatul Ahyar tentang tentang tata cara buang air kecil. Bahayanya itu kalau tidak bersih cara kencing tak karena bisa keluar lagi saat kita ruku sujud dalam sholat. Oh, Baturi Muhammad Nur di Borong Raya. Iya. Jadi yang pertama saya beritahu. Jadi Kifayatul Ahyar aja di sini kitab yang menjelaskan tentang fikih ibadah. Ya, fikih ibadah termasuk minne at-tahara. Ya, mereka bersuci. Punna at-ta'miyah itawa atau buang air kecil. Tenana bisa rontawa punna tenana lanying asulu anjo miaya. Jadi carana punna baik-baik ini surah rongang masang bargara mepintalung. Amasanna juga sekedar dia saja yang dengar. Dia bagi papisangnya tahu dia bagi apalagi live Facebook jangan. Masa buang air kecil kenapa live Facebook? Jangan bagi mendehem terlalu besar. Laki-laki juga boleh mendehem kemudian ya minta maaf boleh diurut-urut sampai bersih. Kemudian pun yakin ki akan sulunga seminam tapi tahu bisa. Sesudah cebok pun menteng tahu niat dikasih asuluk kembali lagi cebok. Itulah salah satu hikmah ngapa disuruh tak mecek nih. Karena pun ceng kenai mentengi mungkin nih pas suluk. Tapi pun mente memang baru dia jalan dia tidak rasa lagi ada keluar. Jadi kalau jongkok begitu berdiri ada perasaan keluar dia kembali. Maksimal 3 kali. Jadi main bisa magapin ruang. Le baginjo niya moseng nakasia main bisa magapin talung. Cucian magapin talunga harus jai-jai nih nana bagi bisa. Sehingga begitu menteng naik perasaan ni amat di saluarana teruskan saja perjalanan atau lanjut dia magi motor ki bisa yakini mana sana juga kasih akan mati tiai jekne mia tetapi jekne dek bakal dipakai bisa karena sana jaina nih pakai akalonyo atau bisa. Jadi begitu kalau ya jarang jika apa kan dia tahu waktu narokok kecuali kencing rik-rik ya. Apa bahasa Indonesia tak mirir ini. Iseng. Ya. Kencing tidak tuntas. Dinonya ini banyak ikutan ketika ya mana kamu dan guru bicara mangkas. Itu sih sekolah. Jadi begitu dan jangankan ruku, pokoknya kalau ilah sampai lagi kasih nia keluar maka batal sholatnya. Harus kita tinggalkan sholat, pergi bersuci cebok, kemudian wudhu dan ulangi kembali sholatnya. Begitu Muhammad Nur di Borong Raya. Semoga telepon. Nyungkeran telepon Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kasih pakai. Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Kata dia bisa. Baci. Alhamdulillah sehat walafiat. Ngapa ki? Rekat kita. Aku tak nak. Aku tak nama ki. Namanya Pak Ustaz. Lihat bahwa saya pengajarannya anak dari bahagia. Tapi anak-anak termantan harus bilang Ustaz. Debatira Ustaz. Karena modern.
dan angga nasi ulang motoran tengah. Apa hari akhiratnya dapatan ketenangan? Oh, dapat pertolongan. Iya. Ya. Apakah setelah nanti jana umpama anak nanti dari neraka, apakah terusnya nih bisa kita makan neraka setelah kah? Setelah sebelah situ yang ngajar banyak. Iya. Kesalahan lain. Tanya kalau aku tentu aku dari kerja lagi oke. Kiri ternyata udah besok. Yang kedua, Ustaz. Teka mah pernah hari-hari apa aku itu mulai ke kuku, Ustaz. Jadi abdal. Kukana lah mulung Iya deh. Jadi Abdal kan tetap biasa, Ustaz. ya. Mana boleh gana-gana dalam bunga ya. Tetap cakap. Iya. Nakep na mulung jangan aku boy waktu. Iya. Iya jaja. Kita tenangkan. Ini apa? Iya, iya, Iya. bisa salah. Iya, Ruanji. makasih Bu Sumi. Iya. Iya, apalagi nama Pak. Iya, hati-hati di jalan. Iya. 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 Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu Sumi. Sumi, yang pertama tugas atau kewajiban atau tuayari anak-anak adalah salah satunya mendidik, mengajarkan ilmu agama, diajar jampe-jampe mabaji, diajar sambayang, itu kewajiban. Tetapi kita tidak punya hak untuk membuat dia taat beriman kepada Allah. Karena itu faktor hidayah. Tena na dosa tutuaya pun naleba monajara si kulle-kullena. Iya. Sanna batina berusaha cuma memang yang ni anaka Tenamento nero. karena nyo ni kilo mangkasar kana anak tina matu-matulna. Iya. Jangankan ini na pawa Ibu Sumi, Nabi Nuh sendiri Nabi. Iya dia. Kemudian tina pada jadi dulu tahu dia ajar. Nah ada anaknya yang justru tidak ikut kepada perintah bapaknya, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Nuh. Tapi apakah Nabi Nuh dianggap lalai? Tidak. Lapas kami tanggung jawab. Nah, si boleh-boleh nanjo ke usahana najapai ngasin Tommy untuk ngajar kim besok ya anak mereka bajikan, tapi anak namantong tenerok pilangeri sehingga tenan anggap hidayah. Rian loribo salam pun tena na minran jo panggaukan na lapungana na moterang jelas mi tampakna karena tena naga sambayan tena ngapa tena mo nagkulen nuntu rito tuana nasaba tau tuana lebat mina pasuk usahana. Jadi tidak bisa bilang panggil ka juga tetaku masuk neraka kasai di sini. Nah karena tetana itu lebat mi kusurut tu sambayan kare bawa tapu pusujinne. Ya, cuma memang ia manton pelangeri dapat kami tanggung jawab tua. Begitu jadi tidak bisa lagi dia menarik anak bapaknya ke neraka. Tapi bolehkah anak itu ke surga? Tidak ada yang mustahil. Karena misalnya tenana gau baik tenana sambayang apa, tapi tenana padua reka-reka Allah Ta'ala. Maka pun lapas minjo hukuman dari neraka dosana dia dibersihkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga selama tena napak ruari kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Kemudian pertanyaan kedua, allo apa nabaji ang mulong akanuku? Pertama, disunatkan itu kalau hari Jumat kita bercukur, merapikan jenggot, kumis, kemudian termasuk memotong kuku itu sunat pada hari Jumat. Punna kemeni bolikan gua tentu tegi pasimbung-simbungi. Ya, buangnya di tempat yang baik. Termasuk sampai napawa Ibu Sumi yang karena ada orang yang nalamungan yang ribut taya. Nah bagi wanita yang haid sebaiknya tidak potong kuku dulu. Ya kenapa? Karena kalau kita haid kan lagi berhadas. Sementara pun itu bagi nyokan kuku itu dibuang dalam keadaan kita masih hadas, belum bersih.
kecuali punna sangat darurat nagi tobak kanuku dalam keadaan berhadas atau haid panasnya kanugua boleh ki punna narapi-rapi nalanjim makiki jene maka alle togi jo kanuku ni boleh ka nampan ditangkas itu ikut juga dibersihkan mandi bersama sehingga ketika dipelek injo kanukua dia dibuat dalam keadaan sudah tidak berhadas. Iya. Begitu Ibu Sumi. Ya, sampai jumpa Rabariboko. Kadang-kadang Rabariboko bisa. Iya. Iya. Aku baru kasih Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya. Jadi nasa rata Pak? Pasti kemana? Kipare-pare pesigiri hempung anunta. Rata. Iya, bawaya. Iya, ada nggak Pak? Oh, iya. Kata dia setuju. Ngapa Ki? Iya. Iya. Kemana kita melaksanakan salat? Iya. Ini tahu baru 12 nah. Seperti ada orang bagaimana palimu bawahnya. Iya. Ini palimu ada bawahnya sakalar. Iya. Nama juga salat tuh bawahnya salat asar. Iya. Jadi pasti mengapa cuma begini makanya lebih kita yang kita. Iya. Jadi ada tiket dari Surabaya. Iya. Dari apa ini kepikirannya Surabaya itu pada waktu hari Dalam bertugas. Iya. Iya. aman kelima. Iya. Lewat. Iya. Oh iya. Jadi itulah Ustaz. Iya, makasih di situ Jo. Iya. Terima kasih. Iya. Salah kungas sampai rasa Waalaikumsalam. limbung. Iya. Iya. Tekan menjadi Ustaz. Batur Libanonan deh. Iya. Limbu botonompu. Jadi salah satu syarat menjadi imam adalah dia mengerti kondisi jamaah. Ya mintu punna lapas sambayang injo sere iman tena langsung amenten ralega nampa nabuan takak berena tapi diperintahkan balik ke belakang dulu. Nah ciri niat tu make seragam barang tau dinas anne. Niat tau tua daca mo berarti tena kula salo menteng niat tu taroko-rokotan rompang. Kamay tarakor. Kaya biasa tau ini taroko-rokotan tu niat taroko-rokotan. Berarti saringan kami boy. Taroko-rokotan rompang. Imam itu tidak boleh memang panjang bacaannya. Makanya kata Nabi siapa yang jadi imam ringankanlah sholatmu karena di belakang ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Jadi jangan terlalu panjang. Tapi punna khawatir kita tidak mengerti Pak Imam. Ya apa-apa yang mengingatkan Pak Imam tegilah bulu pangumput taka niki parlima kalau nampak jaga. Dan itu boleh diingatkan karena memang imam semestinya tidak boleh panjang. Tapi cara mengingatkannya juga harus baik-baik. Pak Imam pun lau pangumpul sinapin aku bunuh listrik. Ya jadi jangan Ki. Jadi kita harus menyampaikan dengan cara yang baik. Bagaimana itu azan di kuburan dalam rangka mengubur jenazah? Terus beda-beda kalimatnya. Salawat Muhammadan, syahadat Muhammadan, kalimat tauhid Muhammadon. Bagaimana itu Ustaz? Apakah bisa satu macam saja kalimat untuk semua? Makasih. Terus diborong 3. Ya untuk Pak Rusli di Borong ada keterangan hadis ini Nabita siapa yang azan, siapa yang diturunkan jenazah ketika azan dikumandangkan maka dihapuskan, diampuni dosa-dosanya. Sebabnya itu hadis adalah niat tahu di zaman Nabi Tanjo dikubur di kuburan Baqi di Madinah. Anjo kuburan Baqi di Madinah. Nakala tahu berapa si sambung di Masjid Nabawi.
Karena hanya jarak kurang lebih 50 meter. Iya. Sehingga watun lanjo lani pa naong monjori kubur anjo tau mati atas serni bule mi. Iya. Lani pa dongkok minaong untuk lani pa naon rikalibong bagi tawa. Maka spontan anjo sahabat-sahabat pengantar jenazah nakana asabay merong kapan tawa. Karena bami tawa. Sinampe pinanian ne kata kala tumate mia. Iya. Maka Nabi mendengar itu langsung berkata, siapa yang dimakamkan ketika azan dikumandangkan diampuni dosa-dosanya. Tujuannya supaya tidak terbengkalai ini jenazah. Iya. Karena pun apa tenak kanakam menjona bita maka dipilari itu mati ya. Sementara jenazah ini harus segera dikuburkan. Iya. Itulah sebabnya sehingga ada ungkapan azan. Tetapi karena itu Pak ada keterangannya kalau ada orang yang azan di kuburan ketika jenazah tidak perlu dipermasalahkan karena itu pernah kejadian. Iya. Meskipun kejadian itu azannya di Masjid Nabawi kedengaran dan hampir ditinggalkan jenazah sehingga Nabi mengucapkan itu. Iya. Jadi kalau tidak mau azan tidak apa-apa dan ini tidak perlu menjadi sumber pertengkaran. Iya, menjadi polemik. Iya. Assalamualaikum, baru gak sih pakainya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul kayak main nih Pak. Dari Degas Singkat sih. Dengasing kan teh? Ya betul dikasih. Ya betul kasih jadi. Kasih jadi. Iya, alhamdulillah. Sesuai nama. Pak, baru dapat menggunakan denger. Iya, alhamdulillah. Iya. Kayak main kena dengasing, rata jadi. Iya, Pak. Oh, rata kayak main. Orang yang kan rata yang betul sekarang tu kayak pera orang malu sih. Walau iya ni kan tebo kota nak kau. Siapa yang kampung kali? Ria kajenjing. Rika jenjing. Apa itu? Kajenjing nyori daya. Di saya kata. Ras. Rakasi. Kan kita mengangkat teh. Oh, iya raya ini. Raya. Masih salah tahu gitu. Ngapa tuh mai aji rate? Baik, gasing-gasing ji. Iya, salah. Salahku di. Iya, Silakan dengan. Iya dengasing. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Iya. Kebetulan ada doa yang saya hafal. Saya minta tolong disempurnakan ya. Iya. Yang berbunyi begini. Innalillahi wa inna ilaihi fi musibati khairan apa. Tapi saya belum hafal sambungannya ya. Jadi tolong disempurnakan. Itu manfaatnya kalau misalnya kita kehilangan atau apa kecurian, insya Allah ada hikmahnya dari Allah ya gitu Pak. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Iya. Kayak tinggalin nih Pak doana nah. Dengasing. Lagi juga sih. Nyapa waki atau Iya. anda betul lagi bawangnya atau bawaki kenapa masuk ke semanu ya? Tapi Oh, terlepas murah itu. nampak tanah bugasi kan anak sabik. Iya. Ya terima kasih deh guys ini. Oh iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sambalu gamasi dan digasing njo pun nania tatawagi apa kata pele ke apa iya atau kandra apa pokoknya musibah termasuk kematian. Iya. Kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bicara mangkasarana ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ikambeng asingan ne na patangki karing Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami pahala atas musibah ini dan gantilah bagiku dengan gantian lebih baik dari musibah ini. Ya, yang tidak hafal kiringi WA
Ki Japri ya nampak atau Ki Japri dan jinne nampak nak kiringan ki. Iya. Ya ka gasingi salah palangir ki na. Si kama den gasing si polo jina langir termun. Iya menyebut na salah palangir tawa bahaya. Iya. Ka ninyo tahu may ribala na tahu motor binana kalau pay topi na. Iya. Na nagani topi tadi nagani nakita puna kopi ya. Terkulin di Bogoi padahal topi. Dari mana mulai aku baca nanti kita kirim lagi teksnya. Ya, jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah berikanlah pahala atas musibah ini dan berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah ini. Ya. Kamu jadi nasibik. Iya. Halo, baru gak? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Jinne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pasar Rabu tuh jadi seperti patul masker tuh Jinne. Katela jatuh di ciri masker tandrin. Itu aja nama dia masker tahu ah. Kandri lijak lagi punya nama Bah. dalam acara ini. Kan tadi sore. Bah. Nanti deh. Oh. Pengsan. Iya. Ini pertanyaan kita selalu mirupuan. Masalah buang angin. Ya itu. Oh, dia. Iya. Dia mau buang angin. Oh, iya. Ini masalah pabalian ini masalah mungkin. Iya. Ini kan biasanya pabalian. Iya. Jadi nanti nagana anawar nagana siapa nih? Jadi contoh sejarah Ustaz. Iya. Sejarah aku cari harga 40 dia boleh ngelejai. Iya. Ya harga tiga menitarian ngelejai. Jadi pertanyaan saya Ustaz, ini keputusan aku. Iya. Dia bantu anggali bilangan lawarana, dia mengalih bilangan lawarana, karena parikangan nota dua. Iya. Nota dua Ustaz. Karena itu serian nota atau marahinya nuna Hargana. tempel mani. Apakah ikut berdosa di bawah apa balik? Iya. Iya. Nanti kamu menjawab apa? Iya. Dia patui bawa kan, dia jadi tangkat sampai harga dolar tawalannya tapi ini tahuan nih bawa. Iya. Iya. Dong jatuh Ustaz. Iya. Apakah tapi apa boleh balik? Iya. Ini bukan tempel mani jika macam apakah penjual ikut juga kena getahnya? Iya. Boleh makan roti? Iya. Mana pental lu? Lebih banyak sih terjadi betul. Hanya makan roti. Tapi tentu kena tes umpamanya sampai sana sejahtera kita meninggal. Iya. Oh, mati sahid. Iya. Mati sakit kan. Tapi nasabana di sini. Hah? Nasabana. Iya. Nakunci kepatahnya. Oh. Kapas kita lekat dulu kapas. Atau rini anjing kaki pas lagi nganjoing gitu lekat nak anu ah. Iya. Tulan tuh kepatahnya nama kita tapi terakhir. Iya. Apa kan tahu di mati sakit. Iya. Nasabana. Ya. Kemarin kamu nih mantongan longgangin apa Iya. karena mati sedap. Iya. Salam sampai. Iya, makasih. Dasar iya. Iya. Jadi terlatih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, salah satu penyebab para kanjo talasaka adalah kalau kita berdagang atau berjualan dengan jujur. Iya. Kangane pabalu ka jujur mi Jujur. sesuai harga. Tapi anne pabalia sebenarnya erotongnya pengen cari pabalu. Iya. Dia minta lagi kwitansi. Dia menyana pakai sini kan ri tawa, Iya. ri panitia yang karena sekian harga yang ku kasih. Ini
termasuk bentuk kecurangan. Sebenarnya kalau mau sekali jual beli juga. Iya. Ya, jual beli. Misalnya pak kuta nanga memang puna yang paling aman nih. Pak kuta nanga memang miri harga nari de sore. Iya. Siapa balinan nih nua? 1.500.000 bilangan. Iya. Satu anu. Kibawa minyak panitia ya ada kuda apa harga. Tapi 1.800.000 baru saya bisa anu. Iya, jadi asawalat tongki, tapi kita murni jual beli. Ikat temali setengah, nampak ibalukang 1,8. Iya. Jangan sudah harganya tidak disampaikan kepada yang punya, yang nampak sengaja meng-up hanya untuk keuntung tanpa sepengetahuan. Iya. Jadi terbukalah. Kau untuk apa jadi pesawat lampu? Tidak barangka. Nah sekarang tugas dah ngapain ni nak korang kata nak pangsekun ne. Sanginya kan kisar kami stempel tanda tangan kosong. Kalau memang kita mau terhindar ya saya mau aja, tapi saya tidak mau tulis harga. Karena saya tahu harga aku ini sekian. Ya silakan tanggung jawab tak. Cuma saya menyarankan jangan kasih begitu. Sampaikan bagi saja terus terang harganya. Jadi misalnya kesempatan ini di sore berdakwah mi. Katanya nama kita suruh. Jadi kamu nih baye sambalu sari batang. Punna kipawam bayi patanan nih suruh karena situ jenis kamu nih balina tapi nyetom biaya operasional. Si kamu jadi si kamu minta tabana lewat tu menri ini. Jadi lebih bagus. Siapa tahu gara-gara nih pawang kami akan itu emang kok sesuai hargamu. Kan yang mantong harus kusarean kok. Ya, malah lebih banyak daripada punya penaiki harga. Jadi rezeki itu tidak pernah tertukar. Pernah misalnya Ustaz kan di karena anggap jual beli. Tapi anjo doe lana pasarnya ngasih nampe nih pajari modal. Berarti bukan jual beli itu namanya deh. Bisa ji, bisa ji. Kan tetap kan ya nih karena jual beli non tunai. Kulit riolo duit tak. Nampak dipakai. Tidak apa-apa jual beli dengan macam-macam sistemnya. Kulit kata modal li, kulit tong pakai modal orang lain. Tapi jujur, nak kita juga nak balu-balu. Ipun na ni kuta nang siapa balik na pagawi balik na. Tapi pun na ni kuta nang siapa modal na potongi. Siapa balik na ne jugo ka? 10 sabu. Siapa modal na? 7 sabu. Yang mana jaga ya karena kubalik 7 sabu. Tapi kan ya operasional kalau ngapa japa ya mana 10 sabu kalau kan kulle kurang tena. Kalau memang tidak bisa atau kulle yang jelas seandainya ni angkutan yang modalana sampaikan saja. Siapa tahu dari situ justru nana bayar kita jauh lebih banyak daripada yang kita prediksi. Jadi jadilah pada apa kan istilah makelar yang jujur. Yang kedua, kalau ada orang sholat dan meninggal dalam sholatnya itu subhanallah luar biasa. Tapi kembali lagi rahasia tancokua ilalang taser reata hanya Allah yang tahu. Apakah sambayanna bahaji yang ikhlas ki atau tidak, cuma pasti kebetulan yang kipas angin matu. Ya, tapi tetap apakah natujui ataukah rumbang masih ke balo-balo karena dia kena meninggal. Orang yang meninggal karena reruntuhan bangunan mana telah sambayan dihukum mati syahid. Ya, anda teh bangunan runtuh ke kipas angin mantau. Ya, jadi dia tetap satu pahalanya dia sementara sholat dan meninggal luar biasa. Yang kedua kena musibah lagi. Setiap musibah tabai tasere rupa tahu itu menghapuskan dosa kesalahan. Yang penting dia yang pare-pare injo nua. Dia yang pare-pare injo karena kulongai pas kira-kira ne 10 menit ke depan matumi. Nah, pamai sampai terongan, nah itu namanya bunuh diri. Ya, jadi seperti itu. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelum etenada panalapas atau
tapi tiba-tiba datangi Kak di mimpi. Kan di mimpinya sepupunya sama saudara, di mimpi dan sepupunya sama saudara bilang, tolong Kak. Jadi maksudnya minta tolong apa, mau dikirimkan Fatihah atau bagaimana Pak Ustaz? Karena ada anaknya 4 orang, tidak ada yang sholat, semua sibuk cari uang. Terima kasih Pak Ustaz dan Jine, saya Ana Ridaya Mangga 3. Yang pertama, satu-satunya manusia yang tidak bisa diserupai atau dipalsu oleh iblis adalah dan jin adalah nabi. Jadi pula lihat to mimpi nana ciri kalena asibuntul siagang nabia, dan orang itu mengatakan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti benar dia bermimpi ketemu dengan nabi. Tapi selain itu boleh betulan, boleh tidak. Kalau yang dia sampaikan itu sesuai dengan agama, silakan lakukan. Tolong, berarti ya doakan saja. Kita bacakan doa, bacakan Fatihah. Tapi pun niat napa palat tulungin dan bukan yang menurut syariat. Tolong, mago pelapasan jangan dari kuburan anu. Itu berarti dari setan. Jadi di sini jerong apa papalakna dalam mimpi. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama syariat, maka silahkan saja. Begitu. Jadi makian karena lagi kisona tetap menjadi kewajiban bagi kita orang yang hidup untuk selalu mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi jangan tunggu mimpi baru kita mau doakan orang, ya. Meskipun tidak bermimpi tetap kita doakan. Meskipun dia tidak minta tolong. Ustaz, ini tahu bahwa bentena naki jawab kitabe untuk pakutanan yang asal beda-beda kalimatnya. Yang pertama, ini tentang Muhammadun. Itu kalimat syahadat. Kalau diawali dengan kata anna, maka ribokona 2 tasdid di atas, atau dibilang fathatain. Jadi punna anna maka Muhammadan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi kalau tidak pakai anna, Muhammadun, la ilaha illallah Muhammadun. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ala, maka dia barisnya din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Begitu. Jadi Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin tergantung huruf bantu sebelumnya. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadun. Jadi kalau dia berdiri sendiri Muhammadun, punna bagi tahu Muhammadan. Jadi tidak boleh itu banam panakana asyhadu anna Muhammadur, itu salah. Harus asyhadu anna Muhammadan, ya Muhammadan. Itu karena pakai anna. Ya, seperti itu. Jadi berbeda tergantung penggunaan kalimat. Ada juga siapa nak minta maaf juga nih, jadi mau pergi bantai ini. Jadi begitu asar ya, tidak jadi ceramah, cuma kalau jam 4 takutnya telat. Jadi begitu asar saya cerio. Oke. Juga pen telepon. Halo. Baru ga si pakainya. Assalamualaikum. Halo.
Halo, assalamualaikum. Malam. Iya. Kata si. Denjin ini. Oh, iya. Halo, Dejine. Kasih ingat ke dulu Ustaz. Oh. Nah dengar ji Ustaz. Apa? Apa mau dikasih ingatkan Ustaz? Cukur pendek. Masalah rambut, ya. Oh, bantu kemana kan nih? Ibu Ida. Rambut dari tadi tak mau maju, tak bisa. Masih di kantor sih. Oh, Iya. Langsung ini. Saya jawab. Iya, karena banyak kodong usia saya menjelang pensiun karena tidak mau dirumah, mau ngapain dicukur. oh iya. Cukur pendek. Tapi artinya begini, sebatas lingkungan di rumah sih. Oh iya. Jadi keluar, maklum keluar kayak saja di pagar kan mesti Bah. ini demi kebersihan, demi kenyamanan. Iya. 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 Saya ke semua suka. Alhamdulillah ya. Iya, untuk ketemu juga di YouTube itu lah. Oh iya. Siap. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida Badai masih di kampus ini. Iya. Ya, bagaimana hukumnya perempuan yang memotong rambutnya pendek menyerupai laki-laki? Ya. Jadi hukum memotong rambut bagi wanita. Yang pertama ada yang mengatakan boleh. Yang kedua ada yang mengatakan makruh. Yang ketiga ada yang mengatakan mutlak haram. Ya, haram mutlak. Nah, bagaimana kita memilih hukumnya tentang keharaman atau kebolehan memotong rambut? Ulama itu berbeda pendapat melihat kondisi masing-masing. Yang pertama, boleh wanita memotong rambutnya pendek dengan syarat. Satu, dia tidak meniatkan untuk menyerupai laki-laki. Kan dia tahu nasengah memang nak pola iuna karena eroki jari burak ni manto. Iya. Ya, itu menyerupai laki-laki. Mana modelnya? Ya, na cukur boleh nampak jangka biluntong. Ya, pokoknya punya di sini dele ke matang yang padahal yanti. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi niatnya. Yang kedua, tidak boleh memotong. Ya, ini penting ini yang kedua. Tidak boleh perempuan memotong rambutnya kasih pendek dengan niat untuk menyerupai seorang tokoh yang pendosa atau fasik atau kafir. Jadi kalau ada tokoh idolanya misalnya artis di luar negeri, kamu model rambutnya dia kafir atau fasik, tidak boleh dia potong rambutnya untuk menyerupai dia. Yang ketiga, tidak boleh wanita memotong rambutnya nampak pacuk kuruna turungkah. Ya, jadi pastikan dulu kau namamu sebenarnya Santi atau Sari Puding. Ya, harus pastikan dulu. Kalau yang memotong rambutnya laki-laki itu dilarang. Ya, karena pasti tidak mungkin magi terus kos tangan. Ya, gimpe-gimpe uka pun magi kos tangan cukur. Yang keempat, tidak boleh wanita memotong rambutnya kalau suaminya tidak menyetujui. Ya, jadi harus izin suami. Kalau bukan izin suaminya maka tidak boleh, harus diizinkan. Kemudian itu yang mengatakan haram. Jadi semua tadi itu haram. Haram memotong rambut kalau untuk menyerupai laki-laki. Haram memotong kalau diizinkan suami dan yang lain. Kemudian boleh memotong rambut pendek kalau satu, diniatkan untuk menyenangkan suami karena suami suka model rambut begitu. Ya, apapun. Kadena kana buranina kungaina pun gondol ko gondol. Ya mentompata. Ya kalau ada suami bilang gondol ko karena saya suka orang gondol daripada boy itu gondol marai kan. Jadi boleh anting-anting satu di lubang telinga tapi suaminya suka 3 kasih cukup 3.
Yang jelas kalau keluar rumah tidak ada orang lain yang lihat. Ya. Ya, karena memang dilakukan untuk suami. Kemudian kalau ada penyakit, ya, kalau ada penyakit yang mengharuskan dia harus cukur, ya, kanker misalnya, ya, itu boleh bahkan wajib. Kemudian ada hadisnya ini, karena hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudunna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut mereka sampai seperti wafrah. Hadis Muslim nomor 320. Jadi karena wafrah dan jinne, berarti aneh pundak, ya, berarti aneh bahwa. Kemudian yang kedua wafrah itu sejajar telinga, pipi sejajar telinga. Jadi dibolehkan selama sekali lagi itu tadi jangan untuk diniatkan untuk menyerupai laki-laki. Apalagi punna tua maki, tidak mungkin ada polon rabun untuk bergaya. ya kita mau orang kalau umur 70 tahun cukur rambutnya pendek pasti bukan untuk bergaya tapi untuk praktis. Yang jelas tidak ada orang yang lain yang lihat karena setiap keluar dia menutup dengan mukena atau busana muslimah. Dan Ibu Ida tunggu nanti kontennya, karena ada saya buatkan konten di YouTube khusus untuk hukum wanita yang memotong rambutnya. Iya, baik. Tapi kapan mau tua? Dua. Iya. Oh, sekian Sekian waktu. Ada pertanyaan tuh di ini mendesak di fanpage. Ustaz, ada orang non muslim mewakafkan tanahnya untuk masjid, pembangunan masjid. Iya. Bagaimana hukumnya? Jadi punna niat non muslim nyumbang kipas angin atau nyumbang tanah bagi masjid, hukumnya boleh karena asal dari segala sesuatu hukum itu boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari Kisra, dari Raja Persia, dan hadiah itu diterima. Jadi menerima hadiah hukum asalnya boleh. Ada ayat yang mengatakan tidak diterima. Yang dimaksud tidak diterima itu berkaitan dengan pahala, karena akidahnya beda sehingga pahalanya dia tidak dapat, tapi pemanfaatannya tetap boleh digunakan, boleh dijadikan masjid. Yang penting tidak ada maksud yang membahayakan. Misalnya kusumbangin nih masih ku bantu kok, tapi izinkan apa ente nganu tempat perjudian, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tidak ada niat jahatnya, hukumnya boleh saja. Baik. Sayang sekali Sambalu karena Narapi waktu asar. Saya juga mohon permisi dan karena mau pergi ke Bantaeng itu bunda pembalap ya 3 jam. Tapi nak kan tema pembalap ini harus 4 jam lah. Jadi terima kasih di Ustaz di DJ. Jadi Mama Ki, salam untuk keluarga, terus insya Allah diberi kesehatan. Tapi sebelumnya, kapan nih kabar Patria Wisata Ustaz? Dan sudah menerima pendaftaran umroh, tapi belum ada jadwal pemberangkatan karena tayang kita baturi pemerintah Saudi. Punna eroki aman, daftar magi tapi kali ini apa vaksin apa lama gitu. Kalau ada vaksin bebas magi. Sabar misalnya. Kalau ngapa ki pun nerati ki, napa nataba ki, nailan jaga ki. Jadi pun neroki mereka di isolasi. Tanya dulu nggak punya rati tuh, tanya ngisi bicara Makassar, jadi nabalas sih. Iya menyo. Jadi Sambalo peneroki mendaftar dari siapa tahu karena daripada aku boleh gini dari Kustas. Jika mendaftar mak. Jatah lagi mendaftar. Boleh. Jadi insya Allah harap alabat tua Sambalo motor kisah tuh ya cara tak baru sebagainya.
mudah-mudahan anda loa apa na papiaseng ustaz ka bermanfaat untuk kateng aseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kini. Mari.